Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dan doa saya bahwa saudara-saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan, saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah memberikan kami kesempatan kembali untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang adalah alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan sabda Allah. Dan semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami dan memimpin pemberitaan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara, hari ini kita akan kembali mendengar firman Allah di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan 51. Berbunyi demikian, sesudah Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, narasi yang sinopsis atau cerita yang sama dengan Markus pasal 6 tadi. Bapak Ibu di rumah boleh nanti membaca cerita lengkapnya juga di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Ada juga di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Jadi ada 3 kitab yang menulis cerita yang sama. Ada Matius, ada Markus, dan ada Yohanes. Nah, ketiga-tiganya nanti kita akan membahas bersama-sama apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan tadi, maka temanya adalah tak sendiri di tengah krisis. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita atau Bapak Ibu saudara-saudara sedang mengalami krisis. Tetapi dengan firman Tuhan bahwa pada masa itu murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami krisis yang luar biasa. Nah, ayat ini adalah sebuah cerita yang melatar belakangi perjalanan atau bagaimana perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Tidak lama setelah Tuhan Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus segera membubarkan kumpulan orang banyak tersebut dan menyuruh mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Setelah itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan berangkat lebih dulu ke Kapernaum yang berdekatan dengan Betsaida melalui Danau Galilea. Kapernaum itu adalah kota pusat Yesus selama masa pelayanannya di Galilea. Jadi antara Betsaida dengan Kapernaum itu adalah berdekatan. Saudara dikasih oleh Tuhan, alasan Yesus segera membubarkan perkumpulan orang banyak itu secara mendadak. Kenapa? Selain tempatnya itu padang rumput, juga sudah mulai malam. Ya,
Tetapi alasan yang paling fundamental kenapa Tuhan Yesus membubarkan massa yang begitu banyak itu adalah Yohanes memberikan catatannya di dalam Yohanes pasal 6, 15. Karena orang banyak tersebut yang sudah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus hendak membawa Yesus secara paksa untuk menjadikan dia sebagai raja. Itulah sebabnya Yesus secara tergesa-gesa ia menyuruh murid-muridnya menyeberang sementara ia sendiri menyingkir ke bukit untuk berdoa. Ini salah satu contoh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa ia selalu terhubung dengan Bapa di sorga melalui persekutuan doa. Saudara kasih oleh Tuhan, tujuan Yesus bukan memenuhi keinginan revolusioner orang Israel dengan menjadikan dia raja secara politik. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi, melainkan untuk membebaskan umat manusia yang percaya kepadanya dari penjajahan dan perbudakan dosa. Tentu ada kesalahpahaman antara orang-orang Israel dengan Yesus. Sehingga orang-orang Israel yang salah paham tentang Yesus, mereka kecewa karena mereka gagal menjadikan Yesus seperti yang mereka inginkan. Jangan menjadi orang percaya yang suka memaksa Tuhan menuruti keinginan kita, sementara kita tidak hidup di dalam kehendak-Nya. Orang Kristen sejati bukan memaksa Tuhan menuruti kehendak kita, tetapi memaksa diri kita untuk menuruti kehendak Tuhan. Itulah Kristen yang sejati. Setelah beberapa lama, murid-murid yang disuruh tadi Tuhan Yesus menyeberang, ternyata perjalanan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Kira-kira setengah perjalanan jauhnya mereka melewati Danau Galilea, mereka menghadapi krisis yang hebat. Mereka menghadapi masalah, kesulitan di tengah jalan yang membahayakan keselamatan jiwa mereka. Apa yang mereka hadapi? Mereka sedang menghadapi krisis angin sakal yang sangat kencang. Angin sakal adalah angin yang berlawanan arah, disertai dengan badai yang sedang bergelora. Cuaca semakin buruk, membuat keadaan murid-muridnya pun menjadi memburuk dan kacau. Perahu mereka terombang-ambing, terhuyung-huyung oleh angin sakal dan badai. Bahkan dalam catatan Markus pasal 6 ayat yang ke-48 dikatakan tadi bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus kepayahan, tersiksa, mereka sangat susah, kelelahan, dan mungkin sudah kehabisan tenaga melawan angin sakal, melawan gelombang dan badai yang sedang bergelora di tengah danau. Saudaraku, krisis yang mereka hadapi ini sangat berat. Satu-satunya cara mereka tetap selamat dalam pertarungan melawan krisis itu ialah dengan terus mendayung perahunya hingga tiba di tepi pantai atau danau. Tetapi saudara, ternyata kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan angin dan badai. Dalam pertempuran itu dikatakan firman Allah, murid-murid Yesus dibuat kewalahan dan kepayahan luar biasa. Dominansi angin dan badai pun makin merajalela atas mereka. Jika mereka memutuskan tidak mendayung perahu mereka, saudara, maka mereka akan hanyut terbawa oleh arus angin dan badai. Atau bisa saja perahu mereka terbalik lalu tenggelam. Tetapi jika mereka terus mendayung, padahal kondisi mereka tidak memungkinkan. Kenapa? Karena mereka sudah sangat payah, kelelahan, dan mulai kehabisan energi untuk mendayung. Dalam kondisi krisis seperti ini, saudaraku, segala macam kemungkinan, segala macam pikiran-pikiran negatif akan timbul dalam pikiran murid-murid pada waktu itu. Mungkin mereka mulai kecewa kepada Yesus. Mereka sedih karena Yesus, guru mereka, tidak sedang berada bersama-sama dengan mereka pada waktu krisis. Mungkin punya perasaan bahwa Yesus meninggalkan mereka.
Mungkin mereka sedang berkata, Yesus tidak peduli kepada mereka. Mungkin mereka sedang berkata bahwa Yesus meninggalkan kita. Mungkin pula ada yang menyalahkan Yesus, guru mereka, yang menyuruh mereka menyeberang lebih dulu, sedangkan dia sendiri tidak ikut dengan mereka. Sehingga mereka berkata, andai kata saja guru tidak menyuruh kita berangkat lebih dulu, pasti hal ini tidak akan terjadi menimpa kita. Dan berbagai macam omelan sungutan yang mereka keluarkan untuk menyalahkan Yesus. Atau mereka sudah pasrah dengan keadaan. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka putus asa. Dan mereka berkata, tidak lama lagi riwayat kita akan tamat. Tidak lama lagi kita akan tenggelam. Tidak lama lagi kita akan mati. Dan berbagai-bagai perkataan-perkataan negatif yang muncul di tengah-tengah krisis yang sedang melanda. Dan berbagai hal lainnya. Hal-hal negatif yang berkecamuk di dalam dada. Mengacaukan perasaan dan pikiran mereka pada waktu itu. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin juga saudara-saudara belakangan ini sedang menghadapi krisis yang hebat, yang menyerupai angin sakal, badai pandemi COVID-19, badai kehidupan yang sedang mengamuk dan mengguncangkan rumah tangga, sehingga rumah tangga mulai tidak lagi harmonis. Badai yang menggoncangkan pekerjaan. Hari-hari ini banyak yang di PHK karena virus corona. Menggoncangkan ekonomi kita, menggoncangkan bisnis kita, sehingga banyak bisnis yang mulai bangkrut, banyak bisnis yang sudah tidak mulai jalan lagi. Menggoncangkan kesehatan kita, menggoncangkan studi kita, bahkan planning kita mulai gagal, tertunda dan lain sebagainya. Dengar baik, apapun krisis kehidupan yang sedang melanda kehidupan saudara, saya mau katakan, jangan takut karena engkau tidak sendiri dalam menghadapi krisis. Mungkin saudara sementara dalam krisis terus menanti dan menanti, terus berdoa dan berdoa, berpuasa dan berpuasa, tetapi pertolongan juga belum datang, belum kelihatan, mujizat belum nyata, jawaban doa belum juga muncul. Saudaraku, apa yang saudara lakukan? Mungkin mulai timbul keraguan di dalam hidup kita yang berujung kepada pertanyaan, di manakah Tuhan yang berkuasa itu? Di manakah kuasa firman Tuhan yang diberitakan itu? Di manakah janji-janji Tuhan yang hebat itu? Di manakah mujizat-mujizat yang terus diceritakan dan diberitakan itu? Di mana, dan di mana? Terus kita bertanya. Kita mulai ragu tentang Tuhan kita. Tetapi melalui kesempatan ini saya mau sampaikan dan tegaskan kepada saudara, bahwa dalam krisis sehebat apapun, kita tidak perlu ragu tentang keberadaan Tuhan. Kita tidak perlu ragu tentang kuasa Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap sama dan tidak pernah berubah kuasanya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia pasti hadir dan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Teguhkan keyakinan saudara. Jangan pernah bimbang. Singkirkan perasaan skeptis dan terus berpengharapan di dalam Yesus. Sebab Anda dan saya, kita tidak pernah sendiri di tengah krisis. Oleh karena itu saudaraku, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menghadapi krisis, saya mau katakan, mereka tidak sendiri. Ada Yesus bersama mereka. Saya juga mau katakan kepada saudara hari ini, bahwa ketika engkau menghadapi krisis apapun, engkau tidak sendiri. Sesuai dengan tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, bahwa takkan sendiri di tengah krisis. Kenapa kita tidak sendiri di tengah krisis? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, karena Allah yang Maha Tahu memperhatikan kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu tadi membaca, saudara mengikuti pembacaan dalam Markus pasal 6 ayat yang 48. Di sana dikatakan bahwa Yesus melihat mereka. Yesus memperhatikan mereka ketika murid-muridnya dalam keadaan payah, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, mendayung perahu mereka, melawan angin sakal, melawan gelombang dan badai yang sedang bergelora. Dengar baik, Yesus melihat, Yesus memperhatikan mereka, saudaraku, bahwa pada waktu murid-muridnya berada di tengah danau Galilea, sedang kepayahan, sedang tersiksa, sedang menderita,
sedang susah berjuang menghadapi krisis angin sakal dan badai yang ganas. Dari kejauhan, yaitu di atas bukit, Yesus Tuhan melihat mereka, mengetahui mereka, dan sedang memperhatikan mereka. Murid-muridnya pada waktu itu tidak melihat Yesus, tetapi Yesus melihat mereka dengan jelas, memperhatikan mereka dengan jelas, bahwa murid-muridnya sedang mengalami krisis yang hebat di tengah danau Galilea. Itu sebabnya kita tahu bahwa Tuhan terus memperhatikan kita dalam kondisi dan situasi apapun. Pandangannya menembus semua yang ada di depannya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi perhatian Tuhan, pandangan Tuhan, penglihatan Tuhan kepada kita. Saya mau buktikan saudaraku, bagaimana Tuhan, pandangan Tuhan begitu tajam melihat keadaan murid-muridnya. Kemahatauan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan jarak pada waktu itu. Dalam catatan Yohanes ayat 6, pasal 6 ayat 19 berkata bahwa jarak antara Yesus di darat dengan murid-muridnya adalah 2 sampai 3 mil, saudaraku. Di dalam Matius berkata beberapa mil, tetapi Yohanes menjelaskan 2 sampai 3 mil. Saudaraku, menurut catatan Matius ya, mereka berlayar beberapa mil jauhnya. Sedangkan Yohanes memberi catatan 2 sampai 3 mil jauhnya dari darat. Itu sungguh cukup jauh, saudaraku. Menurut Brown mengatakan secara harfiah, Yohanes berkata 2 sampai 3 mil sama dengan 25 atau 30 stadion. Satu stadion adalah 185 meter. Jadi jarak 2-3 mil adalah sama dengan 4,5 atau 5,5 kilometer. Danau Galilea di bagian yang paling lebar adalah 11 kilometer dan panjangnya 20 kilometer. Tetapi pada saat itu murid-murid Yesus tidak berada di tempat yang paling lebar. Dalam penglihatan normal manusia, dalam penglihatan normal secara manusia, saudaraku, jarak antara 4 sampai dengan 5,5 kilometer itu, objek sebesar perahu yang dilihat dari darat, kemungkinan besar dari jarak seperti itu hanya terlihat samar-samar, bahkan mungkin hampir tidak kelihatan dari pandangan manusia normal. 4 sampai 5,5 kilo itu, kalau kita melihat objek perahu dari jarak segitu jauhnya, mungkin samar-samar atau mungkin tidak kelihatan. Tetapi penglihatan Yesus pada waktu itu dalam jarak 4 sampai 5,5 kilo, dia bisa melihat dengan jelas murid-muridnya sedang kepayahan di tengah danau Galilea. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa murid-muridnya sedang mengalami pergumulan krisis yang luar biasa. Kemahatauan Yesus, penglihatan Yesus adalah bukan penglihatan manusia normal. Itu penglihatan adikodrati. Itu penglihatan supranatural. Itu kemahatauan Yesus tidak dibatasi oleh jarak sejauh apapun. Kemahatauan Yesus tidak dibatasi oleh kegelapan. Dikatakan Alkitab, saudaraku, selain jaraknya cukup jauh, pada waktu itu adalah masih gelap. Kenapa? Dikatakan itu terjadi antara jam pukul 3 subuh hingga pukul 6 pagi. Tetapi Alkitab berkata pukul 3 malam. Itu masih gelap. Itu masih gelap, saudaraku. Belum terlihat semua dengan jelas. Tetapi pada waktu itu, Yesus sekalipun masih gelap, pandangannya, penglihatannya, tatapannya sangat tajam melihat keadaan murid-muridnya. Walaupun keadaannya gelap, pandangan Yesus tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihalangi oleh gelapnya malam. Yesus bisa melihat di dalam kegelapan apapun. Yesus bisa melihat keberadaan saya, saudara, dan murid-muridnya pada waktu itu. Kemahatauannya tidak dibatasi oleh keadaan cuaca buruk. Pada waktu itu, selain jaraknya jauh, selain dalam keadaan gelap, juga cuaca buruk. Ada angin, ada badai yang sedang bergelora.
Tetapi dengar baik, cuaca buruk pun tidak bisa menghalangi pandangan Yesus. Ia memperhatikan murid-muridnya dari jauh. Ia melihat mereka dengan jelas bahwa mereka sedang menghadapi krisis. Saudaraku, dengar baik. Dimanapun engkau berada saat ini, di pelosok manapun, di pedalaman manapun, di gunung bukit manapun, di lembah manapun, dengar baik saudaraku, di tempat terpencil manapun, dengar baik, mata Tuhan sedang memperhatikan Anda. Mata Tuhan sedang melihat Anda. Mata Tuhan sedang mengamati Anda. Tuhan tahu keberadaan Anda. Tuhan tahu kondisi Anda. Tuhan tahu krisis pergumulan yang sedang Anda hadapi. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Tuhan sedang melihat Anda. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, yang mengawasi orang-orang jahat maupun orang-orang baik. Tidak ada satupun yang bisa menutupi pandangan Tuhan atas hidup saudara. Ia mengetahui krisismu, ia mengetahui masalah Anda, ia mengetahui persoalan Anda, ia mengetahui kesulitan Anda, ia mengetahui tekanan hidup Anda, ia mengetahui kesusahan Anda, ia mengetahui pergumulan Anda yang sedang Anda alami hari-hari ini. Bahkan dengar baik, rambut di kepala kita pun terhitung jumlahnya oleh Tuhan. Dan tidak ada selai pun dari rambut ini jatuh di bumi tanpa sepengetahuan. Oleh karena itu, jangan takut karena Anda tidak sendiri. Apapun krisis pergumulan yang sedang Anda hadapi hari ini, dengar baik, Anda tidak sendiri, karena Tuhan yang Maha Tahu memperhatikan, melihat Anda bersama-sama dengan Anda. Dalam nama Yesus. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita tidak sendiri dalam keadaan krisis? Karena Allah yang Maha Hadir menyertai kita. Saudaraku, pada waktu orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus sedang mengalami krisis yang hebat, dikatakan tadi, Tuhan hadir di antara mereka. Tuhan hadir baik di darat, baik di air, bahkan di dasar laut. Di ujung langit pun dia hadir. Bahkan di dunia orang mati pun dia hadir, saudaraku. Karena Tuhan memang Maha Hadir. Nanti kalau Bapak Ibu bisa membaca di dalam Mazmur 139 ayat 8 dan sampai dengan ayat 9. Di sana dijelaskan tentang kemahahadiran Tuhan. Sama pada waktu juga murid-muridnya berada di tengah danau Galilea. Yesus pun hadir di sana untuk menolong dan untuk menyelamatkan murid-muridnya. Dia hadir bersama dengan kita, sehingga kita tidak perlu merasa sendiri menghadapi pergumulan hidup kita. Dengar baik, Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ia hadir tepat pada waktu, yakni saat murid-muridnya sedang mengalami krisis di tengah danau Galilea. Dia hadir di sana. Bukan setelah krisis berlalu, saudara. Bukan setelah angin berhenti. Bukan setelah badai menjadi teduh, bukan. Justru di tengah krisis yang sementara menghebat, di tengah krisis yang sedang bergelora, Ia hadir dan datang menolong murid-muridnya dan juga menolong saya dan saudara. Kehadiran Yesus di tengah-tengah krisis membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita di dalam kesulitan seorang diri. Kehadiran Yesus di tengah-tengah danau Galilea bersama-sama dengan murid-muridnya, itu bukti yang jelas bahwa Tuhan menyertai kita, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita dalam krisis atau kesulitan hidup kita. Kehadirannya di tengah-tengah krisis murid-muridnya dan krisis yang sedang kita hadapi hari-hari ini membuktikan bahwa Dia Allah yang peduli dengan kita. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia tidak gentar dengan kencangnya angin sakal yang sedang menyerang murid-muridnya. Yesus tidak risau sebesar apapun gelombang, setinggi apapun gelombang, ombak, sekencang apapun angin yang sedang mengombang-ambingkan perahu murid-muridnya. Yesus tidak risau. Yang jelas, Ia
Yesus lebih besar dari krisis, dari masalah, dari persoalan, dari badai, dari gelombang hidup yang sedang menghadapi murid-muridnya dan sedang menghadapi kita hari-hari ini. Kemahahadiran Tuhan Yesus tidak bisa dibendung, tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi oleh ganasnya gelora badai dan kencangnya terpan angin sakal. Kehadiran Yesus dalam hidup saya dan saudara tidak bisa dihalangi oleh sebesar apapun masalah persoalan krisis yang sedang engkau hadapi. Kehadiran Yesus merupakan jawaban atas krisis ketakutan yang sedang melanda murid-muridnya dan melanda kita hari-hari ini. Pada waktu Yesus berjalan di atas air menjumpai murid-muridnya. Dengar baik, itu menjelaskan bahwa Tuhan punya cara sendiri menolong umatnya. Ia bisa menggunakan cara apa saja yang ia pilih dan ia kehendaki untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dengar baik saudaraku, Tuhan tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan media, tidak pernah kehabisan properti, tidak pernah kehabisan cara untuk menolong saya dan saudara, untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk menyatakan mujizatnya, untuk menyatakan kuasanya kepada kita, saudaraku. Ia bisa berjalan di atas air, di atas badai, di atas gelombang yang sedang mengamuk. Itu menjelaskan bahwa Tuhan punya cara yang hebat. Segala cara Tuhan bisa gunakan untuk hadir, menolong, dan menyelamatkan kita. Dengar baik saudaraku, jika saudara di dalam krisis seperti murid-muridnya, saya mau katakan jangan pernah takut, karena kita tidak pernah sendiri. Ia pasti datang, ia pasti hadir dalam keadaan, di dalam kondisi, dan dalam situasi dan cara yang memesona hati kita. Ia pasti datang dengan cara yang melampaui akal dan pikiran kita. Itulah Tuhan Yesus yang maha hadir di tengah-tengah kita. Sehingga kita tidak pernah merasa sendiri dalam hidup ini. Tidak pernah sendiri berjuang menjalani kehidupan kita. Karena Yesus selalu hadir bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita tidak sendiri di dalam krisis hidup kita? Karena Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Ia berkuasa, Ia Allah yang Maha Kuasa atas alam semesta beserta dengan kekuatan dan unsur-unsurnya dan bahkan hukum alam sekalipun. Pada waktu Yesus datang menjumpai murid-muridnya, Ia berjalan di atas air, saudaraku. Ia tidak tenggelam. Kenapa? Karena Ia berkuasa atas hukum gravitasi bumi. Dia berkuasa atas semesta alam ini. Maka ketika Dia datang, angin dan badai pun tidak berdaya di hadapannya. Semua tunduk atas perintah Tuhan. Pada waktu Dia datang, angin ketakutan, badai menjadi teduh, angin berhenti di hadapan Yesus yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena Ia berkuasa atas alam semesta ini. Waktu Ia mendatangi murid-muridnya, Ia tidak menggunakan perahu atau alat transportasi lain, saudaraku. Tetapi Ia berjalan di atas air. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Hanya Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas semesta alam ini. Tetapi itu yang dipakai oleh Tuhan sebagai bukti bahwa Ia berkuasa atas saya dan saudara, berkuasa atas masalah, atas krisis, atas badai kehidupan yang sedang melanda kehidupan anak-anaknya. Yesus berjalan di atas air dan Ia tidak tenggelam oleh gravitasi bumi, bahkan tidak terganggu dengan angin yang kencang, bahkan badai yang sedang bergelora. Ia berkuasa atas ketakutan murid-muridnya. Pada waktu itu suasana yang mencekam, murid-muridnya takut. Bahkan ketika mereka melihat ada sosok yang berjalan di atas air, mereka ketakutan, berteriak-teriak dan berkata, itu hantu, itu hantu. Padahal mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Itu adalah guru mereka.
itu adalah Tuhan yang sedang hadir untuk menolong mereka. Saudaraku, seringkali kita di dalam kepanikan, ketakutan, saudara. Seringkali kita di dalam krisis. Kita susah atau sulit melihat pertolongan. Susah melihat jalan keluar. Karena kita sudah panik lebih dulu. Murid-murid Yesus membuktikannya. Bahwa ketika mereka di dalam ketakutan, kepanikan yang luar biasa, mereka melihat Yesus seperti hantu atau roh halus yang sedang berjalan di atas air. Tetapi Yesus melenyapkan ketakutan mereka dengan berkata, "Jangan takut, tenanglah, ini aku." Kehadiran Yesus memberikan ketenangan kepada murid-muridnya. Saya juga mau katakan kepada saudara, bahwa pada waktu engkau menghadapi krisis, lihat Yesus. Yesus sudah berkata, "Ini aku. Tenanglah, ini aku." Karena kedatangan Yesus, kehadiran Yesus, sanggup melenyapkan setiap ketakutan-ketakutan kita. Dia ada bersama dengan kita. Oleh karena itu saudaraku, mari lihat dengan jelas bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Ia berkuasa atas maut. Pada waktu itu Yesus yang menyelamatkan Petrus yang sempat tenggelam. Karena Petrus meminta Yesus supaya Petrus berjalan di atas air. Yesus mengabulkannya. Dan ketika Yesus merasa ada tiupan angin, ia menjadi bimbang, ragu, akhirnya dia tenggelam. Ia takut. Lalu Yesus menyelamatkan Petrus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini, apapun yang sedang kau hadapi, krisis yang begitu hebat sedang melanda hidupmu, dengar baik, Allah yang Maha Kuasa siap menolong saudara, siap menyelamatkan saudara, karena ia tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika Anda sementara menghadapi krisis yang begitu hebat, dengar baik, jangan Anda takut, jangan Anda gentar, jangan merasa seorang diri. Kenapa? Karena Yesus yang Maha Tahu melihat dan memperhatikan saudara. Jangan takut, kenapa? Karena Yesus Tuhan Maha Hadir menyertai hidup Anda. Karena Yesus Tuhan yang Maha Kuasa menolong dan menyelamatkan hidup Anda. Oleh karena itu saudara, yakinkan diri saudara dan percayalah Anda tidak sendiri, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.